Selamat berjumpa kembali dalam acara Dunia Dalam Berita. Waduh, Bukan ya? Pada makan apa sih? Kok enak banget ini? Tadi ngunyah-ngunyahin ini aja sih. Gak usah dipegang Oh, juga, iya. pegang aja. Tahu orang jadi produk placement ini. Mau biasa aja. Oh iya. Yang Eka Ico Borobudur. Ada rasa stroberi, rasa coklat, rasa keju, rasa bayar. Wijen, Oh, ada Wijen. Wijen, ada Wijen tuh yang bisa main basket kan, Pak? Itu Wiji. wiji. Oh, Wijen. Lagi rame di Twitter juga Apa tuh, Pak? yang seksual harassment, Pak. Oh, pelecehan seksual. Pelecehan Ya? seksual. Pelecehan seksual. Yang dimana yang kali ini diduga korbannya adalah GH. Seorang public Public figure. figure. Penyiar radio terkenal. Ya. Gading Hartin. Bukan dong, bukan dong. Intinya banyak di awal itu di Twitter itu dia bilang bahwa si ceweknya ini diperlakukan seperti itu oleh GH. Oh, berarti Gitu. ada yang bikin tweet awalnya. Iya, betul. Yang menyasar si GH ini melakukan pelecehan seksual. Betul. Sebenarnya yang jadi pertanyaan tuh apa aja sih yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual itu, Pak? Yang mungkin dari catcalling juga termasuk pelecehan Catcalling seksual. termasuk pelecehan Catcalling tuh kiu gitu. Masa doang pelecehan gimana tuh, Pak? Tapi katanya iya. Gitu doang pelecehan masaan. Kalau aku baca yang termasuk pelecehan seksual itu kalau ceweknya atau ya sebenarnya nggak cuma cewek sih, cowok juga kadang ada. Korbannya gitu. Ya pokoknya kalau korbannya merasa terganggu itu termasuk seksual harassment. Gitu. Apa kalau misal terganggu atau kalau misalnya apapun itu kalau Iya. terganggu bisa jadi dikategorikan ke pelecehan seksual ya. Tapi iya sih kalau menurutku juga dengan kayak catcalling gitu kan. Kiu gitu tuh emang mengganggu. Aku sebagai laki-laki pun ngerasa keganggu Siapa gitu, Pak. yang Oh, pernah gitu ada? siapa? Ada. Nggak ada sih, nggak ada sih. Itu ada ibu lagi nongkrong. Suka mau lewat. Iya. Gila. Karena kalau misalnya kita lewat di suatu tempat terus ada orang-orang lagi tongkrong gitu kan juga nggak enak juga. Satu mau lewat nggak enak, apalagi sampai di kiu gitu kan juga nggak enak. Enggak, Pak. dia kan dia ngajak main QQ, Pak. Tapi aku baca di artikel ya, kategori-kategori pelecehan seksual itu ternyata banyak, Pak. Bukan cuma satu yang catcalling itu aja. Apa Yang satu contohnya perilaku menggoda. Itu ditandai dengan perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas dan tidak diinginkan oleh korban. Contohnya menggoda seseorang hingga membuatnya risih, memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak disukainya, dan ajakan lain yang tidak pantas untuk diinginkan seseorang. Gitu misalnya, cium dong cium, gitu misalnya ya, Iya, nggak boleh ya. peluk-peluk Itu sangat, gitu kan. itu sangat straight to the point sekali dong, ya. Iya. Selebihnya adalah yang biasa kita terlihat, yang biasa terlihat lah pelecehan seksual yang jelas lah ya. Apa namanya kayak Yang- ada sentuhan ada gitu sentuhan kan. di atas. Sentuhan yang pelecehan seksual tuh masuknya sentuhan seksual. Sentuhan tangan aja kayak gini kalau misalnya ceweknya nggak Iya, terima bisa iya. pelecehan seksual Bisa juga. aja. Soalnya waktu itu aku juga pernah baca ada yang kita cuma ngeliatin aja, cewek yang ngerasa risih itu sudah termasuk seksual. Pelecehan ya, iya. Oh. Oh iya, jadi kayak gitu, Pak. Pelecehan seksual tuh sebenarnya bebas ininya. Bebas apa namanya? Luas, Itu bebas. sangat bisa dibilang jadi kayak pasal karet dong bisa. Iya. Bisa nggak sih? Bisa Kalau aja. misalnya mau Bisa dipasalkan. jadi. Seksual harassment itu pelecehan seksual itu kan ketika nggak cuma saat ini, Pak, nggak cuma saat bajunya cewek terbuka, nggak cuma saat dia pakai yang Atau minim. bahkan dia pakai tertutup Iya, juga. Kalau bisa. misalnya kitanya Otaknya kita kotor tetap kena pelecehan, Pak. Gitu. Tapi kalau zaman kita mungkin masih kecil lah ya, zaman-zaman Iya. yang dulu orang tidak begitu aware dengan hal ini begitu. Iya. Karena mungkin sekarang zaman eranya sosial media, orang jadi aware, jadi tahu bagaimana caranya, apa yang termasuk, jadi kayak bisa siapapun Speak up bisa gitu ya. speak up, siapapun yang Betul. punya pengalaman ke artis ini, kalau dia mau speak up, artis itu bisa kena, Pak. Betul, siapapun nggak cuma artis ya, Siapapun artis gitu. juga, siapapun bisa kena. Dulu banyaklah kenakalan kita waktu kecil, kadang juga megang-megang cewek gitu. Waktu sekolah dulu, Pak. Iya. Pelecehan seksual itu pernah saya lakukan, Pak. Waduh. Tapi sekarang kayak pelecehan seksual banget. Tapi kalau kita yang dulu, kamu pasti pernah juga. Iya, iya, ada betul. ada Kerautan. kerautan pensir, Ada kaca. kacanya. Oh, ada kacanya. Ditaruh Iya. di bawah situ. Itu kalau zaman sekarang kena pelecehan seksual. Iya, gitu. iya. Bisa Tapi itu kan terkena cuma pasal. bercanda-bercanda buat main-main aja dulu ya. Buat kitanya, buat perempuannya juga risih. Ya kan Buat gitu. kitanya ya. Tapi dengan adanya undang-undang juga ya untuk mengatur pelecehan seksual itu, aku juga apa ya, kita sebagai laki-laki ya maksudnya
juga harus membatasi diri dari pikiran-pikiran yang kotor gitu, Pak. Itu kan berawal juga semua dari Iya, berpikir dari kotor pikiran. kita gitu kan. Nah, harusnya nggak cuma laki-laki, tapi perempuan juga iya. Karena kan ya kita tidak memberikan excuse ya, Pak. Maksudnya pelecehan seksual memang salah. Cuma kan kebanyakan pelakunya adalah laki-laki. Iya. Tapi kalau perempuan itu terkadang juga ada yang melakukannya, gitu loh. Tetapi mungkin kalau misalnya perempuan ada yang melakukannya, mungkin tidak akan bisa dibilang ya belum banyak lah kasusnya yang besar-besar lah. Iya, Kalau tidak yang terekspos yang mungkin ya. victimnya kalau korbannya itu yang laki-laki. Tapi sebenarnya ya kan tadi kayak yang dibahas tadi cowok juga ada yang jadi korban. Tapi malah kebanyakan cowok malah suka digituin. Iya. Yang aku baca-baca tuh malah suka digituin. Malah menginginkan jadi korban kali Iya. ya. Ini kita dalam perspektif kita ya, jadinya malah memang kesannya dalam cerita, dalam kasus tuh banyak cewek jadi korban. Speak out apa segala macam. Speak of movement juga dibuat yang awalnya cewek juga. Dan kalau misalnya cowok mungkin sudah akan responnya akan berbeda pasti. Iya, Responnya iya, berbeda iya. karena memang tabiatnya kita ini sebagai laki-laki ya Salah menggoda. Salah itu ya menggoda itu ya salah gitu loh. Iya, makanya ya buat siapapun ya, termasuk kita juga sebisa mungkin kita menjaga diri lah dan Ya betul. jangan terlalu ya gimana ya. Aduh, saya juga bingung maksudnya kalau untuk pikirannya tuh jangan kotor-kotor banget gitu loh, Pak. Maksudnya sehingga tidak tersalurkan tapi begitu tersalurkan salah tempat gitu loh. Pikiran misalnya mungkin kalau misalnya pikiran kotor ya terserah Anda. Tapi ya jangan dilampiaskan. Nah, Ya, itu. Bisa ngontrol. bisa dikontrol. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh dari lingkungan, Pak. Iya sih, bisa. Terlepas benar atau enggaknya GH melakukan itu ya, Pak. Iya. Tetapi mungkin sadar tidak sadar, mungkin dia sifatnya begitu atau mungkin ada laki-laki yang sifatnya memang kadang ya akrab aja gitu loh, berasa akrab aja sama Iya, cewek, iya. jadi ya megang aja. Jadi kalau misalnya ceweknya nggak risih ya tetap aja jadi masalah. Iya, gitu. iya. Intinya kalau misalkan memang mau melakukan sentuhan atau mau melakukan sesuatu yang mungkin di luar batas kewajaran, mungkin ada persetujuan antar kedua belah pihak agar tidak terjadi pelecehan ini. Jadi memang sama-sama suka, saling-saling sama-sama pengen gitu kan, kasarnya gitu loh. Kadang orang ada yang memang mau menghindari, zaman sekarang kan kayak gini, menghindari, maaf ya, saya rangkul boleh? Atau jangan Mas, kita ajukan proposal dulu. ajukan Repot dong, proposal. panjang dong. Ada yang bilang nih, apa namanya? Maaf Mbak, boleh saya pegang dadanya? Jangan Mas, pantatnya aja. Waduh. Dan apa ya, mungkin ada juga pendidikan seks ya, maksudnya kayak seks edukasi Iya. itu untuk disosialisasikan lah, untuk diberikan kepada semua orang supaya ini sexual harassment itu tidak terjadi. Dan walaupun ada yang terjadi, bagaimana cara menanggulanginya misalkan, bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, yang lucu lagi gini Pak, anakku kan perempuan Pak, si Sanum tuh perempuan, pernah izin ke aku bilang gini, papi, aku boleh nggak nyium Om Pusaka? Itu terjadi Pak, dia minta izin. Aku bilang jangan. Maksudnya itu ya bukan saudara gitu, maksudnya di luar inilah. Jangan, nanti takutnya dia keseringan Pak. Dia ngefans sama siapa dicium, ngefans sama siapa dicium gitu loh maksudnya. Tapi bagus loh Pak, anakmu minta izin dulu. Iya. Ya tahu dulu, jadi nggak takut-takut nyosor pusaka. Nanti pusaka yang sudah dicium, Mas aku dicium. Jadi panik. Laduh. Kebetulan kita juga sudah Oh iya. menghubungi GH. GH langsung. Kita pakai inisial ya Pak, soalnya Iya. nanti malah tahu orang itu kalau itu GH yang itu. Iya. Dan mungkin dari pusaka bisa dipanggilnya GH-nya. Bisa. Ya silakan ya. Begitu. Ya kita lagi serius ya pokoknya. Iya. Kita harus yang serius juga dong ya pastinya. Ya, Siap. jangan kayak kemarin lagi. Sesuai harapan dong harusnya ya. Soalnya Jangan kan kayak kemarin. pembahasannya kan serius, jadi Iya. Oh iya, dibawa aja. Kita luar biasa nih bisa menghubungi orang ini. Iya. Karena memang ini jadwalnya mungkin padat ya. Dan mungkin agak susah untuk mati lampunya. Nah, sudah dipanggil tuh sama pusaka orangnya dan sudah datang di sini. Mas GH ya. iya. Oke. Mas GH beberapa hari terakhir memang mungkin Mas GH juga menarik diri dari peredaran ya. Jadi nggak aktif lagi di sosial media dan kontennya gitu. Iya. Dan memang klimis ya biasanya memang. Iya, Mas GH ya. gue kan pakai Pometro sih. Oke. Mereka apa kalau boleh tahu? Oh, nggak perlu tahu ya. Masa kita serius ya. Oh, Nih. iya. Nanya Serius. Pomet lagi. Gini Mas GH,
dengan adanya berita-berita yang terjadi di sosial media yang begitu viral ya, sampai-sampai menyeret nama Mas GH ini, bagaimana perasaan Mas GH? Ya jujur gue di sini merasa dirugikan. Ya. Karena gue sendiri dikeluarin kan dari klub sepak bola. Iya, gue dikeluarin dari klub sepak bola gue, terus banyak endorse yang ditarik lagi. Ya pokoknya gue merasa ini sih, nama gue dijelek-jelekin gitu. Tapi dari Mas GH sendiri apakah benar-benar melakukan itu? Sebenarnya enggak sih. Jadi waktu itu si cewek ini minta foto sama gue. Ya sebenarnya kalau foto, HP-nya kalau nggak dipegang terus gimana dong? Iya sih. Gue kan pegang HP-nya, nggak boleh katanya. Pegang HP-nya. Iya, pegang HP-nya. Atau mungkin HP-nya habis wudhu kali. Waduh. Batal wudhunya ya. Oke, terus sudah ada bagaimana Mas GH ini untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Gue udah bahas sama tim. Biasa ngomong gua iya. gitu. Kan dari Jakarta. Oh iya. Oke. Gue udah agak canggung gitu ya. Gua elunya ya. Iya. Oh iya, terus. Saya keturunan Magelang Mas Medok. Oh iya. Oke. Gue udah bahas sama tim. Dan aduh, batuk dulu ya. Rencana emang gue bawa ke meja hijau sih. Mau di ini perkarakan. Iya. Meja biliar. Tidak. Meja hukum Mas, serius Mas. Serius. Oke. Tolong serius. Oke, maaf. Meja hijau ya. Meja hijau. Oke. Udah siap pengacara berarti ya untuk Sudah. menghadapi hal ini. Tapi mungkin bisa diklarifikasikan lah. Sebenarnya hal yang beredar ini apakah memang benar adanya seperti yang diceritakan, atau memang benar sedikit tapi ada yang dilebih-lebihkan, atau memang sama sekali tidak benar? Sebenarnya semua itu nggak benar. Sebenarnya gue yang digaulin. Mas Giha yang kena, Iya. yang Jadi korbannya. Iya, gue digaulin. Gimana posisinya itu? Gimana posisinya? Jadi Gimana kondisinya itu? waktu itu mau foto kan. Mau foto, terus gue pegang HP-nya nggak boleh. Padahal posisi gue tuh udah kayak gini. Nah, tapi sama dia posisi gue suruh kayak gini. Nah, digaulin. Iya, gue digaulin. Dijadiin gaul Iya. gitu. Padahal posisi gue udah biasa aja gitu, tapi disuruh gaul. Waduh. Tunggu. Nih Mas GH. Iya. Yang itu yang penyiar radio itu. Yang mantan penyiar radio itu kan? Bukan, gue bukan penyiar radio. GH siapa tuh? Ya, masa GH siapa? Gue ini Gugun Handstyle. Gugun Handstyle gaul. Makanya gue digaulin. Waduh. Dari mana nih? Maksudnya dari anggota mana ini? Tadi sama temennya di sana kan dipanggil. Tadi kata temennya, Mas, penyiar radio enggak, tapi gue dengerin radio. Oh ya udah masuk aja. Sana, keluar sana. Pusaka ini salah-salah aja. Panggilin Pusaka lagi sini. Gak jadi viral nih gue. Nggak ada yang viral. Maksudnya siapa ini? Gue digaulin loh. Gugun Handstyle digaulin. Gugun Handstyle. Lagi-lagi Pusaka, kita udah serius-serius. Ini bukan bermaksud untuk sampai ditendang lagi. Bukan bermaksud untuk membercandakan pelecehan seksual, enggak ya. Tapi di sini kita jelas untuk memberikan pesan kepada yang nonton supaya memang jaga sikap kita gitu loh. Tetapi orang ini yang tadi kita harapkan ya harus memberikan klarifikasi apa kasus yang ada. Iya. Tapi ternyata salah orang lagi gitu, Pak. Orang lagi. Kitanya goblok berarti, Pak. Berulang kali kita disalah-salahkan, Pak. Aduh. Kembali Di sini makan Yangko Eka Eco, kita Yangko Eka Eco Borobudur. Enak. Enak ya? Enak banget. enak makan enak. Enak ya? Kita yang nggak enak, Pak, tadi. Oh iya, benar. Tadi udah serius-serius, kasusnya lagi besar-besar dan serius, malah datang orang bukan yang serius. Bukan yang GH kita maksud. Tapi tadi aku keluar, Pak. Oh. Iya. Terus dia tuh nangis. Kenapa? Kok nangis? Makanya aku tanya, Mas kenapa kok nangis? Wah, aku digaulin kayak gitu. Wah, ini digaulin nih. Wah, cocok dengan temanya. Iya, makanya tuh, Mas masuk Mas. Wawancara Mas ya. Saya kira serius banget Itu digaulin. gaulnya tuh tamak jauh.
Enggak, maksudnya itu gayanya dia gaul itu tahun 2000-an, Pak, yang topinya dipiringin. Tangannya begini. Iya. Gaul. Harusnya pakai slayer itu, Pak, yang di kepala terus ditutupin begini. Pernah nggak pernah? Oh iya iya. Oke. Ini Langsung begitu dong. sabaran Anda. Oke, sekarang kita masuk di segmen pernah nggak pernah. Pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah apa nih Bapak PD? Pernah nggak pernah? Godain cewek sampai dia marah. Pernah nggak pernah? Sudah dong. Pernah nggak pernah godain cewek sampai dia marah? Aku pernah godain cewek, tapi dia nggak marah. Suaminya yang marah. Waduh. Kamu godain istri orang namanya itu, Iya. Pak. Itu suatu kesalahan. Gitu dong. Iya. Apa bilang? Oh, tidak dong. Ya pernah sih Pak, masih godain tapi dia nggak marah Pak. Cuma ya itu mungkin pacarnya yang marah karena ngapain lu godain pacar gua Oh, kayak iya. gitu. Ya gua nggak tahu lu punya pacar. Ya bukan salah saya. Dia yang membukakan pintu juga Oh. Pak. Ya udah Ya udah. begitu. Aku pernah, Pak. Tangannya. Iya, ambil aja enggak apa-apa. Enak nih. Yangko Eka Eco Borobudur. Aku pernah nih, Pak, waktu itu. Waktu SMP kelas SMP. 2 apa? Kelas 2. Kelas 2 SMP, temanku ini bisa dibilang cewek ini cakep. Cewek ini cakep. Banyak yang seneng, Tapi ya aku ya orang cupu ya, jadi dia nggak peduli sama aku, nggak peduli juga sama dia karena dia nggak peduli juga ya. Tapi intinya intinya tuh pernah secara tidak sengaja, bukan secara tidak sengaja. Pernah secara tidak sengaja, tanganku melentangkan tangan Terus kesenggol. terus kesenggol. Oh, Dia waduh. lewat dan dia langsung berpikiran aku sengaja. Jadi pas aku ngini sit, dia lewat gilang katanya. Gilang. Orang masuk. Gilang. Tapi kan bahasanya bahasa Jambi Pak. Gimana tuh? Praktek. Nggak usah. Iya. Sama aja. Iya. Makan dong sama Cie. Nah gitu. Jadi aku langsung asal bersalah gitu. Aku kan nggak ada maksud gitu loh. Tapi aku langsung dijudge begitu aja. Tapi teman-teman nggak ada yang peduli karena aku ya memang nggak ada punya track record yang Tidak punya hasrat ya? Tidak punya. Bukan. Tidak punya track record. Oh, iya. Oke. Sama satu lagi waktu itu aku jadi kakak kelas pertama kali ngerasain jadi kakak Waduh, kelas. ini nih. Ada adik kelas baru Senioritas. nih. Ada adik Oh, iya. ada adik kelas, adik kelas yang menarik lah orangnya lah ya. Iya. Terus dia lewat gitu. Aku kayak kebanyakan nonton TV menurut gue ya. Kebanyakan nonton sinetron Dika Rasanya menurut gue. Waduh. Jadi kita lagi nongkrong-nongkrong nih di parkiran gitu. Adik kelas itu lewat, saya bilang, "Susut," gue bilang gitu. Oh, iya. Susut, gue bilang gitu. Saat gini, berhenti deh coy, berhenti deh. Set gitu, mukanya gak enak gitu tuh. Apa namanya? Godain dong, gak bilang kata gitu. Guyan-guyan terus datang set, dia gini. Kayak anda gimana lu? Pokoknya kayak ngantangin aku, aku menang. Aku menang ngapain? Apa jadi kayak gini? Terus dia pergi, itu. Langsung pergi deh. Marah deh Pak. Ya sampai saat itu aku nggak pernah lagi melakukan hal seperti itu. Waduh. Gila. Temanku pada kowe silang gitu. Kowe silang. Bahasa Jambi. Pakai bahasa Jambi gimana tuh? Gimana tuh? Apa sih? Kalau kamu gimana, Bus? Kalau aku pernah sih sampai marah ceweknya. Jadi aku ngechat kan, jangan lupa jangan lupa sholat gitu. Oh, padahal dia Kristen. Enggak. Bukan dong. Oh, Buddha. Malah dibalesin. Alah, mbok biasa wae wong minggu koncone. Aduh. Aduh. Tapi kalau kayak Pusing kepala aku dengarnya. Kalian pernah ngerasain gitu? tapi pernah. Iya sih. Selain itu pernah juga waktu di Jogja kalau nggak salah sama temanku di ini Hartono Mall. Ada mbak-mbak lewat gitu. Nah, terus aku tuh padahal bisik-bisik sama temanku bercanda terus, "Wih, ayo Mbak nomor dong." Ternyata denger. Dengar terus langsung langsung diparani apa sih bisa Diambilin. langsung Datengin. langsung didatengin terus maksudnya apa ya Mas kayak gitu ayo terus Mbak maaf bercanda bercandanya jangan gitu ya Mas ya untungnya Mbaknya nggak marah loh jangan gitu ya bercandanya kalau yang lain nanti malah risih atau gimana oh iya Mbaknya nggak risih enggak Mana nomornya dong? Balik lagi nomor. tapi sempet dikasih tahu ditegur gitu. Oh, sempat ditegur ya. Jadi kamu langsung takut ya? Langsung gak berani. Ya udahlah. Mbak bercanda Mbak. Guyon. Itu nyalinya kecil sekali ya. Iya. Pernah nggak pernah dong Nih. jadi korban tabrak lari. tidak ada hubungannya.
pelecehan seksual. Pernah nggak pernah dong? Iya, Pernah nggak jadi korban pelecehan seksual? Pelecehan seksual yang kita maksud mungkin kalau misal pelecehan seksual yang berat kayaknya enggak lah ya. enggak. Saya pernah. Wah. Pantas kalau kentut tidak berbunyi. Di situ dong, bukan di situ. Waduh. Gimana tuh? Ya jadi waktu itu aku pernah ya adalah salah satu orang gitu kan. Ini umur berapa nih? Umur berapa ya? Tahun SMA, SMP. Udah lulus, Pak, udah lulus. Kuliah. Udah kuliah. Udah kuliah 2013-an lah. Nah, Gimana nih? Iya, jadi begitu aku datang ke sebuah toko gitu ya. Aku tidak menyebutkan itu toko kelontong apa toko bangunan gitu ya, tapi sih bangunan kayaknya, Pak. Tapi Anda menyebut. Bangunan dong, jelas. Iya. Yang punya itu ya agamis gitu loh, Pak. Gitu kan. Nah, terus tiba-tiba dia sini Mas, duduk sini. Kalau begini caranya, dia ngomong politik kayak gitu, Pak. Waktu tahun itu loh. Iya nggak Mas, sambil nomel ini, Pak. Ya elah. Bangsat. Pakai bahasa Jambi dong. Tidak. Bukan dong, kan yang ini. Itu Gilang. Itu begitu jadi dicolek kayak gitu terus aduh mau keluar gimana tapi posisiku terhimpit gitu loh, Pak. Jadi sini tuh udah ada meja apa dia sengaja dipepetin. Dan aku langsung menangis. Kamu langsung duduk di ujung kamar mandi dan pakai shower. Iya, dan aku udah kapok deh, maksudnya nggak kesana lagi, nggak. Waktu itu ada urusan urusan kerjaan apa urusan bisnis lah kayak gitulah. So aku bilang, wah bahaya juga nih orang nih. Untung aja. Nggak dikasih nomor. Kalau aku kasih nomor mungkin, waduh parah itu. Aduh. Mungkin aku bisa menikmati. Berarti kamu kalau digituin pas kamu langsung bilang, Pak, jangan kenapa? Banyak orang. Jangan di sini. Di sini banyak orang. Kalau kamu gimana, Lang? Pernah juga? Aku nyelek. Aku mikir soalnya. Kalau kamu pernah Bos berarti? Pernah dulu waktu SMA. Ada acara ini kan, acara organisasi gitu. Terus aku ikut paskib, terus ada ini loh, kayak pramuka tuh apa kayak penjelajahan dari jalan jauh gitu. Jerit malam. Bukan siang-siang kok. Oh, ini weight game. Weight game. Dari siang tidak ada. Nah, itu waktu jalan-jalan terus aku sempet berhenti di depan masjid. Mau jajan. Nah, itu ada mbak-mbak gitu. Ya 3 atau 4 orang gitu. Aku sama temanku, terus ya itu langsung mbak-mbaknya jajan juga tapi kayak jawil-jawil gitu. Bokongmu? Oh, digini-giniin. Dari mana, Dik? Kan pakai seragam kan. Terus dari SMA 4, Mbak. Oh, mampir. Waduh. Oke enggak itu? Waduh. Apanya? Milkshake-nya. Ya, jual milkshake berarti. Kaget kan aku. Oh, ya Allah. Kok di depan masjid? Enggak dong. Tidak dong. Enggak. Tapi beneran aku kaget sama temanku. Terus langsung temanku narik, bus ngalih wae. Tapi ya risih gitu, langsung merinding. Maaf saya bilang. Munafik. Itu cantik gak? Cantik kan relatif ya. Oh iya, ngerti enggak? Kita sudah tahu jawabannya ya. Pantesan dia ngalih. Coba kalau iya. Ya enggak munafik dong. Kalau Bapak Gilang bagaimana? Saya sih tidak punya, Pak, pengalaman seperti itu, apalagi digodain gitu. Tapi saya pernah diceritain teman saya kalau dia punya pengalaman. Kita berdua dong barusan. Kayak gitu dong. Anda rangkum. Pengalamannya ada apa? Oh iya. Jadi waktu itu saya dibisikin. Ya waktu itu temanku ya. Aku tuh kalau disuruh pikir pengalaman digodain kayaknya nggak pernah. Karena kehidupanku untuk hal yang itu kayaknya tidak pernah berhubungan, Pak. Nah, tapi nek colek-colek sih sering, Pak. Bapak apa siapa colek, tapi nggak pernah tak pikirin. Apalagi yang gini, Pak, pegang dulu. Pegang. Kalau salaman, tangannya tuh gini loh. oh iya. Dan bapak kayak gitu, Pak. Iya, apa gitu. Jadi gitu loh rasanya.
Iya. Berarti seksual juga nggak sih? Enggak, itu kelainan genetik. Jadi di jarinya ini ada jari lagi. Jarinya muncul. Gitu. Nah itu sih yang ringan-ringan kayak gitu. Tapi kalau aku risih, aku marah ya aku bikin speak out movement juga masalah bapak itu ya. Jadi masalah. Tapi kadang bapak-bapak juga begitu, Pak. Aku pernah merasakan gini, misalkan ya, sorry bos. Gini. Kalau misalnya kita lagi ngomong, ini set, gitu mas. Tapi lama-lama naik. Waduh, gitu, mas. waduh. Gitu. Saya. Ya begitulah. Yes, begitu. Terus lama-lama saling cerita. Ya begitu tadi ya. Sedikit gambaran kehidupan yang sedang berjalan saat ini. Iya, jadi kita bukan untuk membercandakan seksual harassment, cuma kita ingin mengasih tahu bahwa kita juga perlu jaga sikap, jaga tindakan, perilaku dan lain-lain. Anda public figure, selebriti, punya jabatan atau segala macam, bukan berarti Anda bisa ngapa-ngapain. Bebas dengan ya Tangannya kemana-mana, hargailah gitu loh. Itu sila. Tangannya kok. Itu lain lagi. Oke, kita pamit aja dulu. Ngeri kayak gini. Ya, takut ya saya, Pak. Kita tidak bisa serius, guys. Ya itu serius tuh. Oh, ya serius. Tidak bisa bercanda maksudnya. Tidak bisa bercanda. Ya udah, ketemu lagi di episode berikutnya ya. Di episode berikut cangkeman. Cangkem teman-teman. Bye bye.